batas waktu tentunya kan punya masalah ya. Mungkin bisa disampaikan apa masalahnya itu? Ya Pak, jadi gini, masalah saya ini ya terkait dengan tugas saya sebagai guru di Ya. sekolah, dan dengan tugas saya sebagai ibu. Ya. Jadi akhir-akhir ini banyak kegiatan, banyak tugas-tugas saya di sekolah yang membuat saya itu keteteran. Apalagi belum dengan tugas saya di rumah. Dari Bu Yunita yang disampaikan, saya ada 3 poin yang bisa saya tangkap. Pertama adalah bagaimana memanage atau mengelola waktu. Yang kedua, kesibukan dari Bu Yunita, kesibukan sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas di rumah dan tugas-tugas di sekolah sebagai guru. Ya, itu berada di 3 itu. Nah, tidak bisa mengelola waktu, sebenarnya hambatannya apa? Jadi gini Pak, kan banyak dari tugas tambahan saya di Iya. sekolah. Kira-kira kan ada ujian anak 12, ada prakerin, ada masih banyak lagi Pak pokoknya. Terus juga kesibukan saya di rumah. Jadi kayak susah untuk mengelola waktu itu. Dari masalahnya sudah disampaikan, mungkin kita punya sebuah rencana dari kebiasaan yang rutinitas keseharian, mungkin ada rencana untuk merubah kebiasaan-kebiasaan. Mungkin ada rencana yang bisa dilakukan, akhirnya bisa mengelola waktu, baik itu tugas sekolah dan tugas sebagai ibu rumah tangga. Mungkin rencananya apa? Ya, gini Mbak, mungkin ya dari situ saya akan pertama ini Pak, semama bangun saya lebih saya awal. Lebih awal, ya. Terus Lebih awal. saya membuat skala prioritas, Ya. jadi mana yang lebih penting, yang lebih mepet waktunya akan saya kerjakan dulu. Seperti itu. Terus selanjutnya saya akan bekerja sama Ya. komunikasi yang baik dengan rekan-rekan di sekolah. Jadi rencananya adalah mengelola waktu, artinya biasanya bangun jam 5 mungkin kurang dari jam 5. Iya, Nah, itu tempat. tentunya dengan tugas di rumah, dan tugas di rumah melibatkan putranya yang ada di rumah. Ya, itu yang tentunya dengan tugas di rumah. Dan untuk di sekolah tugasnya memang banyak. Selain guru mungkin ada tugas tambahan, dan pendidikan berencana ingin melibatkan teman-teman yang ada di sekolah yang berkompeten dalam bidang tugas yang Yunita pegang, gitu ya. Mungkin itu juga salah satu solusi Yunita terkait masalah dari Yunita. Jadi pengelolaan waktu itu penting, dan selain Bu Yunita bisa melaksanakan, mungkin punya apa ya istilahnya, biar bisa melaksanakan tugas-tugas itu dengan rencana-rencana yang ingin dilaksanakan. Mungkin hubungannya dengan tanggung jawab atau apa, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya kira komitmen Ya, komitmen itu ya. membuat jadwal. Iya, oh jadwal. Buat menulis tugas saya apa saja, baik itu tugas di rumah maupun tugas di sekolah. Ya, bagus sekali itu. Jadi ide yang bagus Bu Yunita, karena Bu Yunita sudah punya rencana dan itu membuat sebuah jadwal. Tentunya tadi betul punya komitmen dan bertanggung jawab, tentunya harus konsisten. Nah, artinya rutinitas itu dilakukan. Mungkin itu sudah bagus Bu. Tetap semangat untuk menjalankan, menindaklanjuti itu. Yang penting pada saat Bu Yunita sudah punya rencana, menindaklanjuti apa yang sudah direncanakan. Mungkin dari pembicaraan hari ini, sekarang ini, Bu Yunita sudah merasakan apa artinya
solusi yang mungkin kita sepakati. Mungkin dari pembicaraan kita tadi saya sudah merasa agak plong Oh, gitu. dan longgar, lega seperti itu Pak. Tidak seperti yang tadi galau banget. Ya, mungkin itu yang bisa saya bantu Bu Yunita. Tadi Bu Yunita sudah menyampaikan terkait permasalahan, terkait dengan rencana yang akan dilaksanakan. Yang terpenting adalah melakukannya sebagai bentuk dari mungkin itu Bu Yunita yang bisa saya berikan dari hasil pertemuan sekarang ini. Terima kasih ya Pak atas pencerahannya. Ya, Bu Yunita. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau sudah mengganggu waktunya jenengan. Iya, terima kasih. Sama-sama. Yang penting permasalahan dari kita bisa terselesaikan dengan baik dan itu menjadi sebuah tanggung jawab sebagai guru. Mungkin itu unitnya yang bisa saya berikan karena saya ada sesuatu yang saya kerjakan. Iya, iya. Kalau pamit ya Pak. Ya, ya monggo, Minta ya. Silakan, Waalaikumsalam. Dalam pengamatan yang saya lakukan dalam teknik coaching antara kos dan kos yaitu Pak Sehal dan khususnya Bu Yunita dalam penyampaian teknik coachingnya sudah menggunakan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dalam tujuan yang disampaikan kus kepada kusinya sudah bagus pemaparannya, ada tujuan yang disampaikan. Terus untuk identifikasinya dari kusnya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali kemampuan kusi untuk bisa berpikir keterbukaan, jadi bisa mengatasi masalah yang bisa memaparkan apa yang menjadi permasalahannya. Jadi sudah ada identifikasi permasalahan, kemudian di rencana aksi di sini kus sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong kusi untuk bisa membuat rencana aksi yang akan dipakai dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Dan untuk tanggung jawabnya di sini ada komitmen yang dilakukan oleh kus yang dapat mendorong kusinya untuk bisa lebih tanggung jawab terhadap apa yang maksudnya dalam permasalahan yang dihadapi oleh kusi. Itu sudah menggunakan alur kita yang sudah berurutan. Waalaikumsalam, Winda. Apa kabar, Winda? Kabarnya? Saya kabarnya kurang baik. Apa Pak? Saya perhatikan dari kemarin kok kayak gelisah. Saya punya masalah dan terkait siswa saya. Bidang tahu bahwa dalam beberapa minggu ke depan kan sekolah kita ada penilaian akhir semester. Nah, mungkin dari permasalahan itu saya ingin menyampaikan atau mungkin curhat kepada Bu Indang. Bu Indang ada waktu sekarang? Ya, ada Pak. Kebetulan saya lagi longgar. Monggo Iya. kita duduk sambil ngopi-ngopi saja. Iya, ayo silakan. Iya. Jadi apa yang bisa saya bantu? Jadi sekolah kita dalam beberapa minggu ke depan ada rencana untuk penilaian akhir semester. Dan salah satu siswa saya yang saya ajar yang bernama Farid itu sudah lama tidak masuk. Kan ya kasihan pada saat anak itu nanti tidak bisa mengikuti penilaian akhir semester. Seperti itu. Jadi Farid ini nggak masuk, Ya, jadi ketinggalan pelajaran ya. ia Berarti ketinggalan pelajaran dan saya ingin bagaimana dia bisa masuk ke sekolah, mengikuti pembelajaran di kelas dan bisa seperti teman-temannya. semoga pembicaraan kita nanti bertujuan untuk bisa memecahkan permasalahan yang Ya, dihadapi. saya mengendaki dari pertemuan ini nanti ada sebuah solusi bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus bagaimana pendapat Pak Zen mengenai hal ini? Dengan saya
melihat masalah salah satu siswa saya, jadi saya kepikiran terus bagaimana anak itu biar bisa masuk gitu. Dan saya pernah ke rumahnya dan saya lihat kondisi rumahnya memprihatinkan, dan ibunya yang bernama Bu Ika itu meminta anaknya Farid itu untuk berjualan kue. Nah, itu berjualan kue katanya untuk membantu ekonomi keluarga. Itu permasalahan yang dihadapi siswa Farid tersebut. Berarti si Faridnya ini sama orang membantu keuangan gitu, kebutuhan ekonomi orang tuanya. Membantu ekonomi dari keluarganya. Berarti hambatan yang mungkin Bapak Sen hadapi untuk Jadi masalah ini? Saya bagaimana biar siswa itu masuk, biar bisa masuk, mungkin juga bisa nanti mengikuti penilaian akhir semester. Terus rencana selanjutnya bagaimana Pak Sina untuk biar anak ini tetap bisa masuk terus mengikuti pembelajaran yang diberikan seperti itu? Ya, jadi saya punya rencana anak itu biar tetap masuk dan dia bisa berjualan juga, membawa kuenya ke sekolah. Oh, bisa dititipkan gitu ya? Artinya berjualan di sekolah bisa dititipkan ke kantin. Nah, nanti biar saya komunikasi dari pihak kantin, dititipkan kan di sekolah kita kan banyak kantin Bu ya. Nah, nanti bisa dititipkan atau mungkin nanti bisa dijual kepada teman-temannya di dalam kelas atau di luar kelas saat istirahat. Nah, mungkin rencana saya seperti itu. Mungkin pendapat Bu Indah gimana? Ya, bagus itu Pak Sen. Jadi walaupun berjualan berjualan kan anak tersebut si Farid kan masih bisa mengikuti pelajaran. Ya. Terus selain itu tindak lanjut jenengan maksudnya tindak lanjut lagi lebih rincinya? Iya. Jadi dari rencana itu dari Bu Indang juga memberikan sharing ini, saya ingin visit lagi ke orang tuanya, minta izin kepada orang tuanya Ibu Ika itu bahwa anaknya bisa membawa kuenya ke sekolah dan dia bisa ikut belajar dengan teman-temannya, dan dari berjualan itu akan mendapatkan tambahan sebagaimana dia berjualan di rumahnya. Dan selain itu, karena lama tidak masuk, nanti akan saya kasihkan pelajaran tambahan, materi tambahan, kan kasihan. Nanti biar saya luangkan waktu, saya kasih materi tambahan. Dengan kegiatan itu bisa mengejar ketinggalan dalam tabiat. Ya, bagus sekali Pak Sen. Semoga bisa diterapkan, maksudnya biar permasalahan yang dihadapi ini bisa diselesaikan. Tetap semangat Pak Sen. Iya, terima kasih. Terima kasih atas motivasinya Bu Indah dari pertemuan saat ini. Tentu saja saya merasa lega sekali dan sekarang rasanya tidak terbebani dari permasalahan siswa saya yang namanya Maria. Semoga dari bulan ini adalah sebuah solusi dan nanti insya Allah akan saya tindak lanjuti dan anak itu bisa belajar bersama-sama. Iya Pak Sen. Terima kasih Bu Indah atas pertemuan hari ini. Sama-sama Pak. Oke, setelah ini Bu Indah mau kemana ini? Oh, enggak kemana-mana Pak, tapi tadi ada janji sama anak-anak mau ke taman sebentar. Oh iya, ya terima kasih Bu Indah. Mungkin lain waktu nanti kita ngobrol lagi. Mungkin ada masalah yang lain yang mungkin saya obrolkan. Ya terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Ya, Semangat Pak Sen. ya makasih. Ya. Berdasarkan percakapan antara coach dan coachee, coachnya yaitu Bu Indang dan coachnya yaitu Pak Zainal, dari situ bisa saya garisbawahi bahwa percakapan tadi sudah melibatkan atau sudah ada model Tirta, yaitu yang pertama adalah tujuan. Coach sudah memberikan pertanyaan dan pemaparan yang bagus. Setelah
Setelah itu identifikasi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi diri dari coachnya. Setelah itu ada rencana aksi dari coachnya, sudah memberikan pertanyaan yang bisa memberikan umpan balik, dan pertanyaan dari coachnya yaitu misalnya tadi rencana aksinya Pak Zainal ya itu sudah memberikan solusi, yaitu si Faridnya itu sudah disuruh untuk membawa kuenya atau jajanannya agar bisa dijual di kantin sekolah itu. Terus untuk tanggung jawab sudah bagus ya, sudah ada komitmen yang berkelanjutan. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dinda? Saya longgar. Silakan duduk. Pak, saya kan mengajar sendiri di TKB dengan siswanya 25 murid. Jadi untuk itu sedikit riuh dan tidak terkondisikan seperti itu. Terus kira-kira apa tujuan dari jenengan pengen ketemu dengan saya saat ini? Ini kan saya punya salah satu murid dengan kemampuan bahasanya itu sedikit terhambat. Jadi anak tersebut itu nggak mau bicara baik dengan temannya ataupun gurunya. Seperti itu. Jadi setiap harinya tuh cuma diem saja. Kalau nggak ditanya misalnya bahwa saya ada temannya pun yang tanya Ananda Ding gitu misalnya itu bahwa makanan mbak gitu, kalau nggak Anis baru sekali 2 kali baru nyaut 2 seperti itu, cuma sepatah kata tok jawabnya. Jadi dari apa yang disampaikan Bunda itu bisa saya tangkap bahwa ada salah satu murid jenengan yang mempunyai masalah dengan kemampuan berbahasa gitu. Itu kalau di rumah bagaimana Bu? Kalau di rumah kemarin saya kan mau home visit ke rumahnya, tapi pas siang itu nggak ada ibunya, lagi di sawah kenapa di ladang. Terus saya tanya-tanya tetangganya yang dekat itu, katanya kalau di rumah itu enggak, saya mau bicara, malah banyak bicaranya walaupun nggak dengan ibunya, maksudnya dengan kakaknya, tapi kalau untuk bergaul dengan temannya itu juga jarang, soalnya rumahnya si Ananda D itu jauh dari jalan, jauh dari keramaian, mungkin nggak pernah main, jarang main sama teman saudaranya seperti itu. Jadi kira-kira apa pendapat Bunda? Atau mungkin Wendang dari situ itu sudah punya solusi mungkin bagaimana? Ya, selama ini yang saya terapkan nih, cara yang saya terapkan itu merolling tempat duduk. Jadi si Ananda D ini saya dudukkan bersama teman sebangku yang bicaranya banyak. Jadi untuk memancing biar si Ananda ini benar mau ngomong maksudnya seperti itu. Walaupun seperti itu juga saya perhatikan, saya sering memperhatikan, mengamati terus sama si Ananda ini juga nggak ini, misalnya belum respon. Kalau misalnya setiap hari kan kita ada kayak nabung seperti buat tabitur seperti itu kalau memberikan uang ke saya itu enggak misalnya nabung tuh enggak mau bilang, itu langsung dikasihkan. Iyalah, disodorkan seperti itu. Terus selain itu rencana cara lain lagi ini kayak bergantian begitu Bu Yunita, bercerita di depan kelas seperti itu. Iya. Jadi anak-anak kan bisa terpancing, khususnya yang dia itu bisa ngomong seperti itu untuk melalui ceritanya. Jadi saya buat bergantian tiap anak seperti itu. Jadi dari cerita Bunda
bintang bisa saya tangkap. Kalau mungkin solusi dari bintang itu yang pertama adalah anak itu apa namanya, tempat duduknya di rolling. Iya. Ya setelah itu solusi yang lain adalah disuruh bercerita di depan kelas Iya, gitu ya Bu ya. iya. Jadi mau nggak mau kan tetap si Ananda ini kan mau bercerita, jadi untuk memancing biar dia bisa mau ngomong seperti itu. Kan pernah juga tiap harinya itu kan di rolling untuk Pancasila, jadi pemimpin seperti itu. Si Ananda dia ini maksudnya mau mengikuti arahan dari gurunya, mau, tapi cuma berdiri tok, kita nggak mau bilang Pancasila seperti, nggak mau. Jadi ya cuma berdiri seperti itu ya. Terus kira-kira komitmen apa dari masalah yang sudah hadapi? Kan kemarin juga belum ada sudah bersama kepala sekolah itu, terus oh ya udah kita lakukan visit aja nanti untuk mengunjungi ke rumah orang tuanya. Kan kemarinnya belum ketemu sama orang tuanya, jadi saya mau melakukan visit lagi untuk membicarakan masalah ini. Kalau diterus-teruskan juga enggak ini sama ya, walaupun tetap di setiap harinya, maksudnya waktu istirahat ataupun itu tetap saya tanya, Mbak gitu, Mbak itu mau apa, maksudnya kadang cucunya kurang seperti itu, mau lagi Mbak, itu juga enggak geleng-geleng. Kalau sudah nih ambil seperti itu, tapi tiap hari saya ajak ngomong terus, ajak ngobrol terus. Memang perlu banyak komunikasi itu juga terus. Nah mungkin dari sini, dari obrolan kita itu secara tidak langsung Binda sudah dapat solusi dari permasalahan Binda. Ya. Semangat Binda. Ya, tetap semangat kita. Tapi itu harus segera dilakukan loh Binda. Ya. Pasti ya, kan saya lakukan. Ya. Semangat pokoknya demi anak didik kita. Terus saya juga merasa plong, lega karena sudah mau curhat lah intinya sama jenengan, jadi kayak udah plong gitu Bu. Semalam saya juga nggak bisa tidur gitu. Terbawa-bawa kayak terngiang-ngiang, enggak bagaimana ini solusinya, udah beberapa cara saya lakukan, semoga bisa berhasil gitu. Alhamdulillah kalau Binda sudah merasa plong, lega. Terima kasih waktunya Bu Nita. Iya sama-sama Binda. Udah saya pulang dulu Bu Nita. Habis ini Bu Nita ada acara Tidak, nanti langsung pulang saya. Terima kasih Bu Nita. Iya. Salam dan bahagia. Teman-teman calon guru penggerak angkatan 7, kami ingin menyampaikan hasil pengamatan dari percakapan proses coaching model Tirta. Dari percakapan itu, 2 guru yang berperan, 1 coach atas nama Bu Yunita dan untuk coachi atas nama Bu Indah. Dari hasil percakapan itu, yang saya amati adalah sudah melalui tahapan alur Tirta. Apa itu Tirta? Tirta adalah tahapan-tahapan langkah yang dilakukan dari coach terhadap coachi. Pertama adalah tujuan awal. Dari percakapan tadi bahwa coach sudah memberikan pertanyaan dan untuk coachi sudah memberikan respon yang bagus. Dan untuk identifikasi disampaikan bahwa permasalahan dari salah satu siswa yang mengalami kesulitan dalam hal berbahasa. Dari siswa itu yang belajar di sekolah taman kanak-kanak, di sana siswa itu mengalami kesulitan belajar pada saat guru meminta untuk menyampaikan, untuk berbicara, siswa itu adalah kesulitan. Itu adalah permasalahannya. Dan untuk rencana aksi dari coachi memberikan sebuah tanggapan setelah coach mengarahkan, memberdayakan potensi dari coachi bahwa coachi memberikan respon rencana aksi. Pertama adalah dengan duduk siswa secara bergantian, dan tujuan ini adalah biar siswa yang punya masalah tadi bisa ada keberanian untuk bicara. Yang kedua, guru memberikan tugas untuk bicara di depan kelas secara bergantian.
dan itu bukan juga salah satu dari masalah tindak lanjut yang bisa dilakukan dari coach. Dan yang ketiga adalah home visit, mengunjungi orang tua, berkomunikasi, mencari jalan terbaik bagaimana masalah itu bisa diselesaikan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini dari coach dan coachee sudah ada sebuah kesepakatan, dan sehingga perlu adanya komitmen untuk melakukan sebuah tindakan, dan agar apa yang sudah disepakati dari percakapan itu bisa dilaksanakan dalam hal memecahkan masalah dari siswa tersebut. Dan dari percakapan itu sudah melalui alur cerita. Tujuan awal, identifikasi, rencana aksi, dan taktik. Sehingga dengan model cerita, salah satu masalah itu yang dihadapi dari Indang bisa terselesaikan. Mungkin itu dari pengamatan saya sebagai pengamat dari percakapan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.